Setelah lebih dari 5 tahun beroperasi di Indonesia sebagai kantor perwakilan, Thorcon pada Juli 2021 membentuk PT Thorcon Power Indonesia sebagai PMA dengan bidang usaha nuklir sebagai perusahaan nuklir pertama di Indonesia. Dalam peresmian yang dilaksanakan pada tanggal 9 September 2021 di Hotel Astra Simatupang yang dihadiri oleh para sesepuh dan juga senior nuklir, Direktur Operasi PT Thorcon Power Indonesia Bob S. Effendi memberikan paparan tentang rencana PT TPI ke depannya dan memohon dukungan para sesepuh dan juga senior nuklir sehingga Thorcon dapat sukses menjadi PLTN pertama di Indonesia. Para sahabat nuklir, komunitas nuklir yang saya banggakan Pak Surat Indrayarso, Komisaris PT Thorcon Indonesia yang saya sudah kenal cukup lama dan selalu mendukung Thorcon. Dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini dan manajemen PT Thorcon. Jadi pada hari ini acaranya adalah acara yang mungkin bersejarah nanti ke depannya bagi perkembangan nuklir di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu semua udah tahu saya Thorcon udah berada di Indonesia lebih dari 5 tahun sejak 2015. Jadi ini udah cukup lama ya. Saat itu Thorcon berada di Indonesia sebagai kantor perwakilan di mana diawali cuma saya sendiri. Sudah itu tahun 2018 saya dibantu oleh Pak Hedi, lalu ada Dita, kita bertiga, habis itu bergabung Zahra berempat di 2018. Sekarang Thorcon tambah maju, bukan saja sekarang kita sudah menjadi PT Thorcon Power Indonesia di mana saya sebagai Direktur Operasi dan Komisaris adalah Pak Surat Indrayarso PhD. Tetapi kita juga karyawan kita sudah 13 orang. Sekarang kita adalah perusahaan nuklir pertama di Indonesia yang harapannya akan membangun dan mengembangkan PLTT ini, yaitu Thorium Molten Salt Reactor. Nah, Pak Surat dan Pak Bob yang mempunyai ide yang luar biasa membuat perusahaan PLTN pertama di Indonesia. Ya, makanya dari dulu biarpun saya juga debat dengan saya setuju apa yang dilakukan benar itu pioneering. Selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Yos. Ya, berikutnya yang cukup senior juga Pak Bakri. Silakan Pak Bakri. Ya, ini biar saya aja yang ngasih. Ya, Pak Bakri ini sering sekali udah mungkin satu-satunya orang di luar Batam yang selalu bicara dari dulu saya tahu tentang molten salt reactor. Ada sih ya, molten salt reactor. Mungkin di Batam ini cuma ada dua yang selalu bicara, Pak Bakri dan Pak Tagor. Yang jelas ada papernya. Ya kan, kalau cuma ngomong aja sih banyak ya. Pak Bakri ini nulis paper, betul Pak Bakri ya? Pernah nulis paper bahkan dengan Pak Tagor ya, sama Pak Lim Peh Hong. Saya baca papernya itu tahun berapa Pak Bakri? Tahun 2013 presentasi di Chengdu. Oh, bayang 2013 sudah presentasi. Cuman sayangnya dari dulu nggak pernah didengar Batam ya tentang molten salt reactor. Kurang daya dorong. Oke, saya ngasih aja ini. Mohon doa restunya Pak Bakri. Berikutnya nih yang orang yang selalu mendukung Thorcon dari dulu sampai sekarang nggak habis-habisnya adalah Pak Hendri Winarto. Pak Hendri tolong. Nah ini saya perlu berikan tumpeng khusus karena dari dulu selalu memberikan dukungannya Pak Hendri ini. Sekarang di Wantanas sebagai staf ahli bidang teknologi ya Pak Hendri ya. Nah,
lainnya silahkan mengambil sendiri-sendiri. Tolong mohon dicicipi dulu ya, baru kita makan. Ya, dengan dipotongnya tumpeng Torkon menandakan ini adalah komitmen Torkon. Poin pertama adalah mengembangkan dan membangun Torkon 500 MW TSMR VOAK first of kind, artinya prototipe, dengan investasi swasta sebesar 17 triliun tanpa APBN melalui skema IPP dengan harga jual listrik sekitar di kisaran 6 sen dengan target operasi komersial 2028. Inilah tesis utama kita, ya, yaitu tanpa APBN dan murah. Ini penting karena banyak orang, ya, artinya pemerintah menurut saya sih sampai sini nggak pernah punya masalah tentang PLTN menurut saya. Cuman banyak di komunitas nuklir sendiri selalu karena mengharapkan seolah-olah pemerintah harus ada APBN nih kalau bangun. Pemerintah, saya komunikasi saya dengan pemerintah pusat selama 5 tahun terakhir nggak pernah mengatakan melarang, nggak pernah. Sekalipun saya nggak pernah, saya udah ketemu sama Pak Luhut, sama Pak Menteri, semua menteri deh, sebutkan aja. Menteri Bappenas, Pak Randy waktu itu ya, Menteri SDM baik Sudirman Said, lalu Pak Arifin Tasrif yang terakhir ini, lalu yang sebelumnya Pak Yonan, terus Menteri Investasi Pak Luhut, Menteri Ristek Dikti, Menteri Seskap, Menteri Seksnek, nggak pernah satu menteri pun mengatakan sorry Pak Luhut nggak boleh ya PLTN, nggak ada. Nah, cuman problemnya adalah adanya kegamangan di pemerintah, gamang gitu ya. Karena banyak isu takut nanti ditembak, polemik di masyarakat, betul nggak Pak Randy ya? Nah, jadi nggak ada larangan, karena di dalam Undang-Undang 17 juga udah diamanatkan. Nah, yang kedua adalah karena narasi nuklir selama ini mintanya APBN, itu problem. Terakhir SDM bikin buku putih itu juga akhirnya nggak pernah ke meja presiden. Jadi nggak pernah ada kajian apapun, walaupun setiap orang di Indonesia ngomong PLTN, 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 tapi nggak ada kajian apapun. Ya. Nah, jadi sehingga akhirnya bagaimana pemerintah mau memutuskan, gitu ya. Jadi sekarang yang kita lakukan adalah macam-macam kajian. Banyak sekali, nanti saya sampaikan apa aja yang kita lakukan. Dan yang kedua adalah menjamin bahwa kejadian Fukushima dan Chernobyl tidak akan terjadi dengan desain Torkon. Ya karena jelas desain kita adalah tanpa tekanan rendah, ya artinya nggak mungkin lah terjadi sangat kecil. Jadi ini juga penting buat pemerintah, bahwasanya si investor itu atau PLTN dibangun harus memiliki tingkat keselamatan tinggi. Dan kata-kata dengan keselamatan tinggi itu ada di PP. Di PP ada dengan tingkat keselamatan tinggi. Bahkan murah pun juga itu tercantum di PP 14. Jadi ada di kata-kata murah gitu ya. Itu sebabnya karena ada kata-kata murah, Menteri SDM juga selalu mengatakan bahwa PLTN dibangun harus bersaing dengan batu bara. Karena memang tercantum. Nah, poin ketiga akan melakukan implementasi 3 tahap untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kepastian. Ini juga penting buat pemerintah karena ini sebagai PLTN pertama. Ya, walaupun kita udah punya PP2 dan lain-lain segala macam tata cara, tetapi bagaimana menuju situ tuh nggak pernah ada panduannya. Ketika saya melakukan ini 2015, nggak ada orang atau buku panduan yang mengatakan, Pak Bob ini dia buku panduannya bagaimana caranya kita menggolkan PLTN, nggak ada. Saya harus nyari-nyari sendiri, harus kreasi sendiri. Memang ada PP2 tentang perizinan, tapi itu kalau kita udah masuk perizinan dan itu masih jauh. Ini adalah missing link-nya. Batam juga nggak ada buku panduannya, Bappenas juga nggak ada buku panduannya, pasti nggak ada buku panduan. Tahapannya seperti apa sih? Kita selama ini selalu bicara go nuklir, go nuklir, go nuklir, nepio, nepio. Tapi bagaimana? Ini nggak ada. Jadi akhirnya dan karena nggak pernah ada panduannya, kita selalu minta pemerintah untuk pemutusan PLTN, sehingga adanya kegamangan di sisi pemerintah. Gimana kita memulai itu gimana? Gitu ya. Nah akhirnya setelah saya berembuk dengan SDM, dengan Marves, Seskap, Sesnek dan lain-lain, akhirnya kita menemukan pola yaitu bertahap.
Nah, dengan tahapan-tahapan di mana di setiap tahapan, bila mana meragukan, pemerintah dapat membatalkan atau dapat di-revise. Nah, dengan tahapan-tahapan seperti itu, maka pemerintah itu confident. Itu yang terjadi, itu yang kita tawarkan. Lalu yang poin keempat, dapat meningkatkan kapasitas end of a kind, artinya yang berikutnya 2028 sampai 30 maksimal 6 unit atau setara 3000 megawatt di berbagai lokasi Indonesia. Ini juga penting, artinya memang first of a kind-nya kita butuh 8 tahun, tapi end of a kind-nya kita butuh cepat sekali, kurang lebih setahun mulai dari order sampai commissioning itu cuma 24 bulan. Nah, angka 3000 megawatt ini angka yang penting, nanti saya perlihatkan, karena sekarang pemerintah sudah memutuskan bahwasanya untuk mencapai net zero emission di 2060, yang ini akan dilaporkan oleh pemerintah di COP26 di Inggris. Di mana Inggris? Bukan, Glasgow. Di Glasgow itu akan diumumkan untuk mencapai net zero 15% itu harus nuklir. Ini juga berita ini lewat begitu aja di komunitas nuklir. Kalau kita hitung 15% di 2060, itu targetnya 600 giga, Mas Randy. 15% itu 90 giga, Bapak Ibu. 90 giga. Dari sekarang 0. Memang pemerintah pintar juga mengatakan, nggak mengatakan awalnya kapan, itu nggak dibuka aja. Yang penting target akhirnya, sehingga nggak terjadi perdebatan. Jadi saya paham kenapa pemerintah nggak ngasih tahu, oh 2040, 2030, karena kalau itu dikatakan gitu akan terjadi polemik, betul ya Mas Randy? Tapi kasih aja ujungnya. Tapi kalau kita secara rasional, kita menghitung, kalau kita mulai 2040, udah nggak mungkin, masa tiba-tiba 2040, 20 tahun kemudian 90 giga, nggak mungkin. Setelah saya duduk dengan SDM dan PLN, yang paling mungkin mulainya 2030. Kalau kita bagi 90 giga bagi 30 tahun, maka setiap tahun setelah 2030 itu 3 giga. 3000 megawatt. Artinya by 2060 kita akan punya lebih dari 100 PLTN. 100 PLTN, Bapak Ibu. Lebih banyak dari Amerika. Kalau kapasitas terpasang. Problemnya juga pemerintah mengatakan 15%. Jadi whatever angkanya 600 giga kayak 500 giga kayak gitu ya, kadang-kadang kan nggak sesuai perencanaan. Tapi 15%-nya udah dipatok. Ini akan besar sekali industri ini. Dan dimulai sekarang. Dan kita adalah satu-satunya perusahaan yang berada exactly on the right time, on the right moment. Itulah sebabnya saya mengharapkan dukungan dari teman-teman yang ada di sini, teman-teman Torkon, sahabat Torkon yang saya anggap. Kita perjalanan masih panjang, ya, ribuan orang yang akan kerja di sini, gitu ya. Nah, lalu poin berikutnya akan memberikan transfer teknologi, meningkatkan kapasitas kemampuan BUMN sehingga dapat membangun komponen TS4500 termasuk reaktor serta membuat bahan bakar nuklir yang menjadi embrio nuklir nasional. Nah, ini penting juga buat pemerintah karena selalu saya dipesankan dari awal di komitmen kita. Salah satu kenapa Marves juga mendukung karena Pak Luhut itu ketua TKDN nasional ya, Mas Reddy. Jadi ketika kita bilang Pak Luhut, kita komit membuat komponen nuklir di Indonesia. Wah, senang banget ya. Bahkan bahan bakar akan kita buat. Bahkan bagian daripada bahan bakar itu sekarang tidak kerjasamakan dengan ITB yang dulu 3 tahun lalu kita tawarin ke Pak Winter. Ditolak ke Batam. Nggak pernah ditolak, Pak. Belum diterima. Jadi artinya penting sekali komponen TKDN ini, ya. Kenapa bisa dibangun di Indonesia, reaktor dan lain-lain? Karena tidak bertekanan. Karena tidak bertekanan, maka PAL juga sudah mengkaji, bahkan dia design engineering udah dikirim ke sana, menyatakan secara tertulis bahwasannya reaktor itu bisa dibangun di Indonesia. Namun tentunya yang pertama nggak akan dibangun di PAL, tapi beberapa komponen dari reaktor ini, dari desain ini akan dibangun di PAL. Jadi kita confident untuk yang VOAK ini 10%, 5-10%.
Nah, untuk seluruhnya ini akan dibangun di Korea Selatan dan di Spanyol, ENZA. Jadi EPC utama kita itu adalah ENZA dan Ulsan sama